Kita lihat saja, Mas. Apakah ini hanya pradugaku saja? Ataukah memang benar kau ada main dengan adik iparmu itu? Kalau sampai benar terbukti kau ada main dengannya, aku pastikan akan membuatmu menyesal, Mas. Aku membelokkan mobil yang kukendarai tepat di depan toko yang menjual aneka CCTV. Setelah mesin mobilku matikan, aku melangkah dengan pasti ke dalam toko tersebut. Derap langkah sepatu heelsku terdengar mengetuk-ngetuk lantai yang aku lalui. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang karyawan laki-laki, tapi dengan gaya yang kemayu padaku saat tubuh ini berhasil masuk ke dalam toko tersebut. Pagi, Mas. Saya mau cari CCTV yang bentuknya sangat kecil, tapi daya rekam gambar dan audionya jelas. Apa ada? Tentu saja ada. Kami menjual berbagai macam CCTV, mulai dari yang paling standar yang biasa dipakai di toko-toko, minimarket, ataupun perkantoran, hingga ke CCTV yang biasanya dipesan oleh perempuan ataupun laki-laki, yang biasanya mereka gunakan untuk mengintai pasangannya karena dicurigai tengah berselingkuh. Apa yang Ibu cari seperti itu? Terang karyawan toko padaku. Jujur saja, aku cukup tertarik pada penjelasannya mengenai CCTV yang katanya digunakan banyak para wanita atau pria yang mencurigai pasangannya berselingkuh. Coba aku mau lihat sama CCTV yang Mas maksud tadi dong. Boleh, tapi kalau bisa jangan panggil aku Mas. Panggil saja aku Miss Jenny. Jawabnya centil dengan suara yang dibuat kemayu juga. Jujur, aku sedikit geli melihat gayanya yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh dan jenggotnya yang terlihat laki-laki tulen. Tapi siapa yang tahu jika di balik penampilannya yang macho, justru gayanya seperti perempuan. Baiklah, Miss. Tolong aku mau lihat barang yang Miss sebutkan tadi. Tidak lama Miss Jenny tadi mengambilkan pesananku. Kini di hadapanku sudah ada beberapa bentuk dan model CCTV dari yang bentuknya panjang seperti pulpen, seperti bohlam lampu, dan ada juga yang hanya seperti tai lalat, sangat kecil dan berwarna hitam. Tinggal ditempelkan pada benda yang berwarna hitam juga, maka sudah beres. Dan biarkan benda itu bekerja sesuai fungsinya. Akhirnya pilihanku jatuh pada CCTV berbentuk kecil seperti tai lalat itu. Aku membeli sekitar 4 buah CCTV untuk aku pasang di mobil Mas David dan di dalam rumah juga. Biarlah aku harus merogoh kocek yang tidak murah, asalkan rasa penasaranku tuntas. Seandainya benar apa yang ada dalam benakku terjadi, maka aku sudah mempersiapkan semuanya. Setelah melakukan pembayaran, aku pun kembali menuju ke dalam mobilku dan bersiap untuk ke kafe sebentar sebelum aku kembali pulang. Bagaimana kafe hari ini, Sin? Tanyaku pada Sinta, salah satu orang yang kuberi amanah menghandle kafe jika aku tidak ada. Sejauh ini aman, Bu. Penjualannya juga naik terus, dan para pengunjung puas sama pelayanan kita dan menu-menu yang kita hidangkan untuk mereka. Aku tersenyum puas mendengar laporan dari Sinta. Sembari membolak-balikan laporan keuangan penjualan kemarin, aku kembali mengobrol dengan Sinta soal kemajuan kafe. Bagus, Sinta. Kalau bisa selalu berikan inovasi-inovasi masakan baru pada menu-menu kita. Adakan promo tiap 2 kali seminggu, agar para pengunjung semakin banyak. Tetap jaga kebersihan dan kualitas rasa, karena rasa tidak akan pernah bohong. Oh iya, rencananya saya mau menambah 1 lagi cabang di kota sebelah. Menurut kamu prospeknya di sana gimana? Menurut saya di kota sebelah cukup bagus, Bu. Karena selain kota sebelah juga enggak kalah besar dari kota kita ini. Juga di sana belum ada kafe seperti tempat kita ini, Bu. Lalu kira-kira siapa yang akan menjadi penanggung jawab di kafe cabang nanti? Mungkin kamu punya teman yang jujur dan amanah. Bisa kamu rekomendasikan sama saya.
Siap, Bu. Nanti segera saya carikan secepatnya. Setelah kurasa cukup pengecekanku ke kafe hari ini, aku pun bergegas untuk pulang. Kulihat jam di ponselku, waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku harus cepat sebelum waktu keburu sore, dan Mas David keburu pulang. Entah kenapa aku punya firasat jika malam ini mereka kembali menjalankan sandiwara mereka. Aku mematikan mesin mobil saat sudah sampai tepat di depan halaman rumah. Rumah ibu mertuaku tidak memiliki garasi, tapi memiliki halaman yang cukup luas dan cukup untuk menampung 3 mobil milikku, milik Mas David dan milik Kevin, yang terparkir cantik di halaman ini, dan hanya dipakai jika Kevin sedang di rumah saja. Aku membuka handle pintu yang kebetulan memang tidak pernah dikunci, karena ada Biratmi yang berjaga di rumah. "Mbak Raya baru pulang. Tadi ibu nyariin, Mbak," ucap Biratmi padaku saat kakiku baru akan menapaki anak tangga. "Ada apa ibu nyariin aku, Bi? Terus ibu di mana sekarang?" Aku menurunkan kembali satu kakiku yang sudah berada di anak tangga pertama dan mendekat ke arah Biratmi. "Ibu tadi dijemput sama keponakannya. Katanya ada hal penting yang ingin adiknya ibu sampaikan sama ibu, tapi nggak bisa lewat telepon. Ibu sekarang sudah berangkat ke rumah adiknya di kabupaten sebelah. Kemungkinan ibu juga akan menginap di sana selama 3 hari, Mbak," jelas Biratmi panjang lebar, dan aku hanya mengangguk paham pada Biratmi. Ibu mertuaku memang memiliki seorang adik dan kakak, tapi mereka tinggal di beda kabupaten. Jika adik ibu yang bernama Om Ari tinggal di kabupaten sebelah, yang hanya menempuh perjalanan 1,5 jam saja. Lain lagi dengan kakak ibu yang bernama Pak Dihardi, yang tinggal cukup jauh dari sini. Bisa memakan waktu 5 jam jika menggunakan kendaraan pribadi. "Terus Nora kemana?" tanyaku karena aku mendapati rumah sedang dalam kondisi sepi. "Mbak Nora tadi keluar entah kemana. Nggak lama setelah ibu pergi, Mbak." Aku mengangguk paham dan berpamitan pada Biratmi untuk naik ke atas. "Ya sudah, Bi. Ke kamar dulu ya." "Baik, Mbak." Sepertinya Dewi Fortuna berpihak padaku kali ini. Aku bisa dengan leluasa memasang CCTV di tempat yang aku inginkan. Baiklah, sebelum Nora dan yang lainnya datang, aku segera bergegas memasang CCTV yang baru saja aku beli tadi. Aku menuju depan kamar Nora dan Kevin. Kutempelkan CCTV yang kubeli tadi pada guci besar yang kebetulan berwarna hitam, yang terpajang tepat di samping lemari pajangan yang ada di depan kamar Nora dan Kevin. Setelahnya, aku mencoba membuka handle pintu kamar Nora. Awalnya aku kira kamar Nora akan dikunci, namun nyatanya kamar ini tidak dikunci. Aku tersenyum semeringah karena lagi-lagi Dewi Fortuna berpihak padaku hingga memuluskan rencana dan aksiku. Kupandangi sekeliling kamar Nora yang terlihat rapi dan bersih. Mungkin saja Biratmi habis membersihkan kamar Nora yang tadi malam kulihat masih berantakan. Pandanganku tertuju pada satu benda di atas lemari. Boneka beruang berwarna coklat tua. Yaps, aku meletakkan CCTV itu pada boneka beruang di atas lemari, yang kebetulan posisinya berhadapan dengan ranjang milik Nora dan Kevin. Setelah kurasa beres, aku pun bergegas keluar kamar Nora dan menutupnya. Tinggal aku mengeksekusi CCTV ini di mobil Mas David nanti saat ia pulang. Namun, baru saja aku akan berbalik badan, aku dikejutkan dengan suara seseorang yang ternyata baru saja menapaki anak tangga. "Lagi ngapain?" Aku tersentak dan hampir saja terlonjak karena terkejut dengan tepukan tangan itu. Saat aku menoleh ke arahnya, ternyata yang menepukku tadi adalah Mas David. Aku sedikit mengerutkan dahi, karena tumben Mas David pulang cepat.
Biasanya paling cepat itu sekitar jam 7 malam. Sedangkan ini masih sore, Mas David sudah sampai di rumah. Beruntung aku sudah selesai memasang CCTV yang kubeli tadi pada tempat yang seharusnya. Masih ada sisa satu CCTV lagi. Biarlah akan kusimpan. Nanti akan aku cari lagi tempat yang sekiranya mencurigakan dan aku pasang CCTV yang masih tersisa ini. Mas David, kok tumben udah pulang jam segini? Tanyaku padanya tanpa menjawab pertanyaannya tadi padaku. Iya, kebetulan kerjaan sudah pada selesai. Jadi aku bisa pulang cepat. Lagian aku kangen sama istri cantikku ini. Sudah beberapa hari belakangan ini, aku selalu sibuk dan lembur terus, sehingga harus mengabaikanmu. Aku merasa bersalah untuk hal itu. Ngomong-ngomong, kamu lagi apa di depan kamar Nora? Ah, ini, tadi aku seperti mendengar suara aneh dari dalam sana. Ucapku sembari menunjuk ke arah pintu kamar Nora. Suara aneh? Suara apa? Tanya Mas David sembari mengerutkan dahi. Seperti suara desahan gitu, Mas. Desahan antara laki-laki yang lagi ucapku sembari memperagakan kedua tanganku yang saling bertemu ujungnya. Anu apa? Tanya Mas David. Aku tahu meskipun dia seolah-olah tidak mengerti, tapi terlihat dari wajahnya yang pias dan menjadi salah tingkah. Ya, orang berbagi perlu bertemu kelamin, Mas. Apalagi emangnya? Oh, ya ampun. Ya memangnya kenapa kalau benar? Kan Kevin katanya Nora sudah pulang malam tadi. Memangnya kamu ada melihat Kevin seharian ini? Mas David terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Justru Mas David seperti menggumam, namun aku bisa mendengarnya. Suara desahan. Siapa? Nora. Tapi tadi Nora pamitan sama aku, mau keluar sama teman-temannya. Apa, Mas? Kamu bicara apa barusan? Tanyaku setengah menyentak bahu Mas David, sehingga membuatnya berjingkat karena terkejut. Ah, enggak. Memangnya aku tadi ngomong apa? Kata kamu, Nora tadi pamit pergi sama kamu. Pamit kemana? Dan ngapain dia pakai pamit ke kamu segala? Kalau memang mau pergi, kan kamu cuma abang iparnya saja. Ada apa antar kamu sama Nora? Wajah Mas David kini sudah seputih kapas. Rasakan kamu, Mas. Kamu kira aku ini bodoh apa? Bisa kamu bohongi terus-terusan? Gumamku dalam hati. Memangnya ada apa antara aku sama Nora? Kamu ini ada-ada saja. Memangnya aku bicara apa? Perasaan aku gak ngomong apa-apa. Mungkin kamu salah dengar kali. Ucapnya sambil garuk-garuk kepala. Ya, siapa tahu saja kamu ada apa-apa sama dia. Tatapku penuh selidik. Mas David menggaruk-garuk kepalanya yang kurasa tidaklah gatal itu. Kamu ngomong apa sih, Ray? Mana mungkin Mas begitu? Nora itu istri Kevin, adik ipar Mas. Manalah mungkin Mas tega caplok istri adik Mas sendiri. Yang enggak-enggak aja kamu ini mikirnya. Loh, kok sewot? Sekarang ini banyak orang pada gak waras. Adik ipar sendiri diembat. Itu sudah banyak kejadian begitu. Pokoknya awas aja. Sengaja aku menjeda ucapanku agar membuatnya penasaran. Awas apa? Kalau kamu berani macam-macam, aku nggak akan segan-segan potong barang berharga kamu satu-satunya itu. Hahaha, kamu bisa saja bercandanya, Ray. Kalau punyaku kamu potong, lalu bagaimana aku bisa memuaskanmu? Ucap Mas David di sela tawanya. Aku nggak bercanda. Apa yang aku ucapkan serius. Soal memuaskan diri, itu soal mudah. Masih banyak laki-laki yang menerimaku apa adanya, bukan ada apanya.
Dapat kulihat Mas David meneguk salivannya dengan susah payah. Kutinggalkan Mas David yang masih terpaku dengan menatapku dengan wajah piasnya. Nora, Kevin kemana? Bukankah kata kamu dia pulang tadi malam? Tanyaku pada Nora saat kami semua berkumpul di meja makan. Yang hanya ada Mas David dan aku juga, Nora saja. Karena ibu mertua pergi ke rumah adiknya. Mbak, Mas Kevin sudah kembali lagi tadi siang. Iya, sudah kembali lagi. Oh iya? Kok cepat sekali? Ada apa? Tapi, bukankah suami kamu kerja di Kalimantan? Apa mungkin dia yang baru saja tiba sudah harus pergi lagi ke tempat yang jauh seperti itu? Ujarku dengan nada seolah-olah bertanya, tapi dengan tatapan intimidasi. Ya bisa aja Mbak. Kan sudah ada pesawat sekarang. Jadi apa-apa bisa cepat. Sanggah Nora. Akan tetapi, bukan raya namanya. Kalau tidak bisa mendebat dan membuat lawan bicara mati kutu. Masa sih? Bukannya Kevin tinggalnya di tempat yang jaraknya cukup jauh dari bandara ya? Sekitar 6-7 jam kan? Lagian biasanya kan Kevin kalau pulang bisa 5 hari sampai 1 mingguan. Kok ini hanya 1 hari saja? Pun gak sampai. Aku tersenyum melihat wajah Nora yang sudah pucat pasi. Salah siapa mencari masalah dengan Raya? Sekarang kau kena getahnya. Kamu kenapa sih, Ray? Segitunya cecer si Nora. Mau pulang ataupun enggak, si Kevin. Kan itu urusan Nora sama Kevin. Toh Nora istrinya. Pasti Nora jauh lebih tahu daripada kamu ataupun aku. Timpal Mas David seolah-olah tidak terima jika Nora aku pojokkan seperti tadi. Biasa aja kali Mas. Aku kan hanya bertanya. Wajar dong, sebagai kakak ipar yang baik, aku menanyakan hal itu. Ya, takut saja kalau ternyata ada yang gak beres kan. Siapa tahu gitu, aku bisa bantu. Jawabku santai, sembari memasukkan nadi serta potongan ayam kecap ke dalam mulutku. Masakan Biratmi memang tiada duanya. Sangat memanjakan lidah. Ya sudah, kita lanjutkan saja makan kita. Gak baik ribut-ribut di depan makanan seperti ini. Mungkin saja jika aku belum tahu ataupun curiga dengan Mas David, aku akan merasa jika Mas David adalah lelaki yang santun dan good akhlak. Hanya saja aku saat ini sedang krisis kepercayaan. Jadi sedikit saja Mas David berbuat hal buruk yang ketahuan olehku. Tentu saja citra baiknya seketika berubah menjadi 0 besar. Kulanjutkan makanku dengan tenang dan tanpa lagi menghiraukan keduanya. Yang kutangkap dari ekor mataku saling melirik. Teruslah kalian bersandiwara. Hingga saatnya nanti akan kubuat perhitungan yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan seumur hidup kalian. Gumamku dalam hati. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur king size dan empuk ini. Kubuka ponselku, lalu memilih masuk ke aplikasi CCTV yang sudah disambungkan oleh karyawan toko tadi pada ponselku. Kulihat dari kamera yang ada di kamar Nora, masih nihil, karena tidak ada Nora di dalamnya. Namun saat tangan ini memindah channel CCTV ke bagian yang aku letakkan tepat di depan kamar Nora, aku melihat sesuatu yang luar biasa, yang membuat jantungku berdegup kencang dan mataku terbelalak. Kalian bersambung.